当前呢，在地区国家的共同的努力下，南海的局势总体是稳定的。那么刘鄂礁是中国南沙群岛的一部分，向来是中国渔船的重要的避风点。中国渔船在该礁附近海域避风，完全是正常之举。我们也知道呢，有一些势力，总是在想方设法呢要挑拨中非关系。我们也相信非方呢能够明辨是非，不会上当受骗。Saat ini, China tengah menggunakan strategi fusi militer sipil, demi menjaga kedaulatan maritimnya di perairan Laut Cina Selatan. Hal itu diketahui ketika China melengkapi dua kapal sipil Laut China Selatan, yakni Sanxia 1 dan Sanxia 2, dengan peralatan pengawasan berteknologi tinggi baru, yang bertujuan untuk membantu melacak kapal dari Amerika Serikat, Vietnam, dan negara asing lainnya. Di mana tindakan ini hanyalah contoh terbaru dari pemerintah China, yang memanfaatkan aset sipil untuk mengejar kepentingan keamanan nasionalnya, di Laut China Selatan. Sebagai praktik umum di bawah strategi China untuk fusi militer sipil, kontrak proyek tersebut diberikan kepada Zhejiang Dali Sains dan Teknologi oleh kota Sanxia, yang berperan sebagai kota yang bertanggung jawab, untuk mengelola klaim maritim dan teritorial China di Laut China Selatan. Kapal Sanxia 1 dan Sanxia 2, adalah kapal yang bertugas untuk memasok keperluan logistik ke Pulau Wudi, yang juga merupakan pangkalan terbesar China di Kepulauan Paracel, dan berfungsi sebagai markas besar kota Sanxia. Meskipun Paracel diklaim oleh Vietnam dan juga Taiwan, namun hanya China yang menempati fitur apapun di kepulauan tersebut. Selain berlayar di Kepulauan Paracel, kedua kapal itu juga berkelana lebih jauh ke selatan di Kepulauan Spratly, di mana China terjebak dalam sengketa maritim dan teritorial dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Kapal Sanxia 1, diketahui mulai beroperasi pada Januari tahun 2015 lalu, sedangkan Sanxia 2 baru menyelesaikan pelayaran perdananya, pada Agustus tahun 2019. Kapal yang memiliki panjang 128 meter itu diketahui, merupakan kapal jaminan komprehensif yang memiliki fungsi pemberian layanan, atau jaminan, seperti, memadam kebakaran dengan meriam air tekanan tinggi 120 meter, menarik kapal yang kehilangan tenaga, dan mengarahkan kapal-kapal untuk masuk dan keluar pelabuhan. Selain itu, kapal tersebut juga berfungsi logistik termasuk mengirim material kehidupan sehari-hari ke pulau dan karang di daerah sekitar kota Sanxia. Bahkan kapal tersebut memiliki platform, untuk mengoperasikan helikopter, serta dapat membawa sebagian peralatan tempur darat, termasuk tank tempur utama tipe 99 dan kendaraan serbu amfibi. Setelah dilengkapi dengan peralatan pengawasan baru, baik Sanxia 1 dan Sanxia 2 akan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menegaskan klaim China. Menurut dokumen penawaran yang ditinjau oleh Radio Free Asia, sistem pemantauan optoelektronik jarak jauh dimaksudkan agar kapal pemasok dapat melakukan pencarian, observasi, pengawasan, dan pengumpulan bukti video terhadap target maritim dan udara. Seperti kapal, orang di atas kapal, benda yang mengapung di laut, serta pesawat terbang dalam segala kondisi cuaca, selama 24 jam sehari. Seperti diketahui, China memiliki rekam jejak panjang dalam memanfaatkan kapal sipil, seperti yang dilakukan pada kapal Sanxia 1 dan Sanxia 2, untuk menguasai Laut China Selatan. Devinton, seorang analis yang berbasis di Washington mengatakan, ada beberapa cara armada sipil China berkontribusi pada keamanan nasional, sebagai bagian dari fusi militer sipil.
Hal itu merujuk pada strategi China, dalam mensintesis sumber daya untuk secara bersamaan memajukan tujuan pertahanan dan pembangunan. Para armada sipil ini membantu menegaskan hak maritim China, dengan aktif di wilayah yang disengketakan. Mereka memfasilitasi proyeksi kekuatan militer, dan memperluas pandangan serta telinga Beijing ke seluruh laut terdekat. Sebagai contoh, pemerintah China telah memasang sistem navigasi satelit Beidou pada ribuan kapal penangkap ikan, untuk memungkinkan mereka melakukan pengawasan maritim di Laut China Selatan. Selain memanfaatkan nelayan biasa, China juga mengerahkan pasukan milisi maritim profesional, untuk memantau daerah yang diperebutkan. Armada sipil China juga digunakan untuk memberikan tekanan dalam sengketa teritorial. Dalam beberapa kasusnya, armada sipil China mampu memicu adanya konflik. Sebagai contoh, kehadiran 200 kapal lebih penangkap ikan atau milisi armada China di White Sun Reef, Kepulauan Spratly, yang memicu bentrokan diplomatik antara Manila dan Beijing pada akhir Maret tahun 2021. Seperti diketahui, ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Terutama setelah ratusan kapal China terdeteksi berkumpul di White Sun Reef, yang juga terletak di gugusan Kepulauan Spratly.